bagaimana apakah amil ini berhak menerima zakat padahal dia orang kaya Ustadz. Orang kaya dia Ustadz. Ya, dia punya mobil, dia punya rumah besar, tapi dia menerima zakat nggak Ustadz? Kalau zakat mal, naam. Kalau zakat mal, amil zakat, walaupun dia orang kaya, dia termasuk orang yang menerima zakat. Bahkan bukan cuma amil ya, Bapak-bapak Ibu semua. Ya, tadi kan Anda sudah mengatakan atau tadi dibacakan di awal oleh Ukhti Yana misalnya tadi innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabil wa fi sabil wa ibnis sabil. Ada 8 golongan. 8 golongan ini semuanya itu ya ya kecuali yang dua saja yang miskin, tetapi yang enamnya itu semuanya orang kaya bisa jadi. Ya, contohnya tadi Richard Lee, Deddy Corbuzier, dia orang kaya tapi berhak menerima zakat nggak? Boleh dia menerima zakat. Kenapa? Karena dia mu'alaf, al-gharimin, ya. Kemudian orang yang fisabilillah lah, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, orang berjuang di jalan Allah belum tentu kere dia itu. Ya, belum tentu dia kere, tapi dia bisa membuat bom. Dia mempunyai misalnya ya penghasilan di luar negeri. Osama bin Laden misalnya gitu ya. Luar biasa, ya. Jadi tidak semua orang yang fakir dan miskin saja yang berhak menerima zakat, tetapi orang-orang yang menguruskan zakat, amil zakat, dia juga boleh menerima zakat karena apa? Karena pekerjaannya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, amil zakat atau orang-orang yang berprofesi sebagai amil zakat di Baznas. Baznas provinsi kah atau Baznas pusat kah atau lembaga-lembaga zakat, direktur-direkturnya dia punya mobil nggak? Dia punya rumah nggak? Bahkan bukan cuma punya mobil, punya rumah. Mobilnya juga ada yang supirin. Rumahnya juga ada yang bantuin. Apakah yang seperti ini berhak menerima zakat? Atas pekerjaannya, atas dia menguruskan zakat, menerima, mengelola, kemudian menyalurkan. Ya, menyalurkan nanti ada program produktif dan konsumtif. Konsumtif ini langsung habis. Produktif diolah. Uang zakat itu diolah untuk diberikan kepada mustahik dalam bentuk pendaya gunaan. Bisa dalam bentuk pelatihan, bisa dalam bentuk modal kerja, bisa dalam bentuk mesin. Nggak diberikan uang, nggak diberikan dalam apa namanya sifat-sifat yang habis dipakai. Karena orang ada juga yang habis dipakai, habis duitnya. Nggak boleh, makanya harus didaya gunakan. Nah ini karena pikirannya cemerlang dan seterusnya, maka direkturnya lembaga amil zakat atau Baznas, dia berhak menerima dana zakat. Begitu Bapak Adib ya. Jadi amil zakat harus dilantik, harus di SK-kan. Nggak boleh siapa aja ikut tuh nggak boleh. Ya, kalau mau baca nanti ada buku Yusuf Kordowi ya, Fiqhuz Zakah. Di situ ada syarat-syarat amil. Pertama, syaratnya dia harus ngerti, ya, harus orang muslim, harus ngerti bagaimana mengelola zakat, ya. Kalau nggak ngerti ya gimana nanti hartanya habis, kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Adi. Sedikit Ustaz, sedikit Ustaz. Untuk Baik. ambil zakat fitrah itu loh Ustaz. Zakat fitrah Oh, di kampung itu kan ya, kadang-kadang kita tidak ada jadi bareng-bareng kita menerima dari masjid, menerima zakat dari masyarakat, terus kita bagi bersama-sama. Itu kan hanya hanya sifatnya kebersamaan, sukarela, kebersamaan. bareng-bareng Baik, Bapak. Oke, bisa mengurusi untuk difahami. zakat dan Baik, dibagikan. baik, cukup. Baik, Sa. Baik. Yang tadi kita katakan ini adalah zakat mal. Zakat mal, Pak. Ya, Zakat mal itu ya yang disebutkan dengan zakat mal, maka dia diperuntukkan untuk amil, ada bagiannya. Adapun zakat fitrah, ini berbeda, Pak. Baik mustahiknya maupun muzakinya. Ini nggak sama. Pertama, syarat muzakinya, syarat orang yang berzakat fitrah itu nggak sama dengan orang yang punya harta. Orang yang punya harta, itulah orang yang berzakat mal. Tapi orang yang berzakat fitrah nggak mesti punya harta.
Syaratnya orang menjadi muzaki dalam zakat fitrah itu hanya satu muslim, ya. Yang kedua, dia punya kelebihan dari apa yang dia makan. Dia lihat dapurnya, oh dapurnya masih ada makanan buat besok. Maka itu termasuk orang yang harus memberikan mengeluarkan zakat fitrah, ya. Jadi nggak mesti ada nisabnya, nggak mesti ada haulnya, nggak mesti. Itu yang namanya zakat harta. Kalau muzakinya zakat fitrah, selama dia muslim, kemudian dia hidup di bulan Ramadan, baik yang janin nih, lahir, misalnya, ya, pada bulan Ramadan, maka dia masih kecil tuh, masih kecil, wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Pak, pertanyaannya, emang bisa dia keluarin zakat fitrah? Bisa nggak, Pak? Anak kecil, bisa nggak zakat Tanggung fitrah? jawab orang tua. Orang Naam, tuanya. orang tuanya. Beda sama zakat yang tadi. Coba, zakat yang tadi kita lihat syaratnya. Dia harus muslim, dewasa. Betul ya? Kalau zakat fitrah nggak mesti dewasa. Dia lahir pada hari Ramadan, maka dia wajib sudah mendapat hitungan, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Siapa yang wajib? Bapaknya atau kepala keluarganya, sebagaimana tadi saya sampaikan. Begitu juga misalnya punya orang tua, sudah nggak produktif. Ustadz, saya punya orang tua, Ustadz. Udah nggak produktif lagi, apakah dia berzakat fitrah? Kalau masih diberikan kehidupan oleh Allah, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, siapa yang ngeluarin Ustaz? Anaknya. Anaknya berapa biji nih? 5. Gantian anaknya. Ya, tahun ini si Fulan, tahun depannya si Fulana. Begitu caranya. Ya, itu dari sisi muzaki. Dari sisi mustahik. Mustahik orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah hanya cuma dua saja. Nggak sampai 8. Kalau tadi yang zakat mal 8. Kalau yang mustahik, zakat fitrah hanya 2. Yaitu yang fakir dan miskin saja. Ya, fakir dan miskin saja. Dia nggak boleh diberikan kepada yang lain. Yang amil bagaimana Ustaz amilnya? Amil tidak diberikan dari zakat fitrah. Jadi zakat fitrah nggak mesti kebuat amil. Jadi amilnya dari mana? Dari uang operasional, ya, masjid. Ya, apakah boleh Ustaz, ya, amilnya di masjid tertentu dia mendapatkan zakat fitrah? Kalau dia dalam golongan fakir dan miskin, silahkan. Boleh dia terima. Nah, pertanyaannya, amilnya ini golongan fakir miskin atau bukan? Kalau bukan, dia nggak boleh menerima. Dia hanya menyalurkan saja. Ya, kalau ada nanti gotong royong segala macam, keluarkan dana tersebut dari dana yang lain, bukan dari dana zakat fitrah. Wallahu alam bissawab. Baik ya. Yang kedua, tentang tanah. Tadi sudah disebutkan, Ibu. Ya, Ibu Trisna ya. Iya, Oke, sekarang Bu, yang namanya tanah itu benda hidup atau benda mati, Bu? mati. Naam, dia tidak berkembang, ya. Iya. Dia tidak berkembang. Jadi kalau dia tidak disewakan, tidak digarap, tidak ada yang dia tidak menghasilkan, maka tanah itu nggak perlu dizakatkan. Oke. Nah, Alhamdulillah. Harga tanah iya, naik, Pak Ustadz. iya Bu, sama ya, harga tanah naik misalnya. Tapi ini untuk ya bukan ya seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Yang hanya disebutkan itu adalah dari jenis emas dan perak. Nggak ada zakat tanah, nggak ada, Bu. Jangan ngada-ngada, ya. Tapi giliran zakat tanah itu, ya kok bisa ada zakat tanah itu? Bukan dari tanahnya, tapi dari hasil Oh, disewakan tanahnya. iya, iya. Misalnya tanah kosong, disewain sama orang. Kemudian Mhm. dijadikan sama orang itu misalnya apa, Bu? Biasanya di tempat Ibu dijadiin apa itu tanah itu? Kosong, masih sampai kosong, tapi disewa Disewakan, sama orang. Iya, disewakan buat disewakan apa? buat Misalnya, perkebunan, buat kebun. buat Parkiran. kebun misalnya, atau buat mancing misalnya. Iya, Ya, misalnya, saya mendapatkan hasil sewa dari tanah yang iya. saya punya. Maka yang dizakatkan adalah yang sewanya tuh, hasil Oh, sewanya, iya, bukan iya, dari iya, hasil iya. tanahnya, bukan dari tanahnya, Oke. ya. Kalau tanah itu menghasilkan, maka keluarkan zakatnya. Tapi kalau Hmm, tidak menghasilkan, ya, dia hanya diinvestasikan saja, maka dia tidak termasuk jenis zakat yang harus bayar. dikeluarkan zakatnya.
Paham? Kalau rumah, Ustadz? Baik, tadi. Ya, ini udah nih tadi. Zakat rumah. Apa ada zakat rumah? Nggak ada zakat rumah. Kecuali rumahnya itu disewakan. Iya, 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 iya. Kalau rumah dipakai nggak boleh disakatkan. Perhiasan kita pakai aja nggak boleh. Kendaraan kita pakai aja nggak boleh. Ya, begitu juga yang namanya rumah. Kalau rumahnya dipakai, maka tidak perlu disewakan. Tidak perlu dizakatkan. Tapi kalau rumahnya disewakan, ya misalnya rumahnya disewakan 20 juta misalnya, Iya, misalnya iya. per tahun. Ada 10 pintu. 10 pintu berapa? Berarti kalau 20 juta, semuanya Dua laku. ratus. 200. Ya, dari 200 itulah kita keluarkan zakatnya 2,5%. Bukan dari Baik. nilai aset rumahnya. Nilai aset rumahnya kebanyakan nanti, Bu. Ya, Iya, enggak. bingung saya juga. Ya, baik. Ya, sekarang Iya, udah baik. nggak Ustadz, bingung lagi ya. apakah sewa rumah juga Oke. ada nisabnya, Ustadz? Nah, sama tadi. Kalau misalnya hasil rumahnya tadi misalnya melebihi nisabnya, melebihi haulnya, maka ada ya harus memenuhi nisab dan haulnya, ya. Oke. Tetap harus Walaupun ada ada ulama yang nisabnya ya, Pak Ustadz. mengatakan, ya, ya, terkait dengan ini ya, terkait dengan hasil sewa, karena ini kan dalam zaman Rasulullah nggak ada yang namanya zakat sewa, betul ya? Maka para ulama membagi sebetulnya. Yang pertama ada yang menjadikan zakat sewa ini sebagaimana zakat ya simpanan, atau ada yang menjadikan ini sebagai zakat pertanian. Jadi selama dia menerima, ya, dia menerima nih ya, selama dia menerima, artinya selama panen gitu lah ya bahasanya ya. Selama panen maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Selama dia panen. Jadi nggak mesti nungguin setahun ya selama panen. Tapi lihat nisabnya, cukup nggak nisabnya? Kalau nisabnya cukup, maka langsung dikeluarkan 2,5%-nya. Kayak gitu. Nisabnya tetap pakai Ini emas ya, Pak Ustadz. iya, betul. Ya, ya. Jadi sama ini berkaitan dengan pertanyaan yang ke nomor 3 tadi, investasi ya. Jadi kalau investasi rumah, tanah, ya, kemudian dia mendapatkan hasil sewa, maka dari hasil sewa tersebut dizakatkanlah ya kalau sudah memenuhi nisabnya dan haulnya. Tetapi kalau tidak, maka tidak perlu dizakatkan. Ya, apakah setahun sekali, Ustadz? Terpulang? Apakah setahun sekali atau misalnya setiap menerima terpulang? Bisa dikumpulkan terlebih dahulu, ya, Sampai bisa 1 tahun. dikumpulkan terlebih dahulu, bisa juga ya dikumpulkan pada saat menerimanya, ya. Nah, Nah, Ustadz Ahmad, sebentar, Ustadz. boleh, 15 menit lagi ya. Oke, siap, siap, siap. Ustadz Ahmad Ya, boleh, ada lagi pertanyaan? Silakan. boleh nanya sedikit masih nyambung dari Ustadz, Ya, jawaban Ustadz. tadi. nanya lagi Ustadz. Ya, mangga. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya, Ya. Boleh, ini pertanyaan langsung baru. ke MC-nya. Jadi ya. Nanti gimana nih 42 nih? Belum ada ini nih. Belum ada Oh ya, apa namanya? Mau ada kuis katanya. Masya Allah. sesi kedua boleh Ustadz. Udah ini mana MC-nya ya? Udah masuk sesi kedua Betul. kita bertanya. Mangga, Ya, Pak Yan yang punya apa namanya studio nih. Ya, Ya, ya. bentar Ibu, ini di chat Zoom ada pertanyaan. Pertama, terkait dengan saham perusahaan yang sudah tidak aktif, tapi punya piutang gitu, Ustaz. Maka apakah dia wajib mengeluarkan zakatnya atau tidak gitu, Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian ada juga pertanyaan di chat Zoom. Izin bertanya, Ustaz, saya pernah mendapatkan honor sebagai konsultan, dikirim ke nomor rekening saya, tapi honor tersebut harus dibagi dengan tim. Kira-kira saat berapa besar saya yang harus keluarkan dari zakat tersebut? kan nisab belum. Jadi apakah harus langsung dibayarkan atau tidak harus nunggu 1 tahun gitu, Ustaz? Atau harus nunggu 1 tahun gitu, Ustaz? Baik, yang di chat dulu ya, yang di chat dulu. Ini ada yang di atasnya lagi nih, Pak Nur Syamsi ya. Rumah yang dikontrakan nilai zakatnya dihitung dari harga rumah atau dari hasil sewa? Dari hasil sewa ya tadi ya, sudah ya. Belum dijawab. Kemudian saham pada perusahaan dan yang kedua tentang honor. Nah, saham dengan honor ini sebetulnya dalam Islam, dalam zaman Rasul tidak ada. Maka ulama berijtihad. Sekali lagi ulama berijtihad ya
supaya ya zakat itu menjadi optimal pengumpulannya, ya, karena dulu itu orang kaya itu bukan cuman, ya, nggak ada, ya, orang kaya dulu itu nggak punya ruko, ya, tapi orang kaya itu dalam surah Al Imran disebutkan dalam ayat 14, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Yang namanya orang itu, ya, itu suka dengan albanin, ya, suka dengan syahwat. Syahwat itu suka dengan pasangan, kemudian suka dengan anak, dan suka dengan harta benda. Harta benda ini zaman dulu cuma 5, nggak lebih daripada 5. Ya, hubbusya minal nisa'i wal bani wal qanatiril muqattah minadz dzahabi wal fiddah, emas perak. Wal khail musawwamati wal an'ami wal hars, ada peternakan, ada pertanian. Ya, jadi itu aja. Orang-orang yang dikatakan punya ketika zaman Rasul adalah orang yang punya pertanian, peternakan. Sekarang di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan, ya, Jabodetabek lah gitu ya, misalnya, nggak ada lagi kita temukan yang namanya peternakan. Jauh. Kalau punya pun tanah 1000 meter, punya tanah 1000 meter, kira-kira dijadiin apa sekarang? Dijadiin peternakan atau dijadikan pertanian? Kalau sekarang nih, punya tanah di Kontrakan. Jakarta. Kontrakan. Nah, dibikinin Kontrakan, Pak kontrakan, Ustadz. dibikin ruko, dibikinin kosan. Sehingga Iya. apa? Beralih orang dulu sama Beternak sekarang. rumah. Orang kayanya itu berbeda. Beternak Orang rumah. dulu kaya punya cuman tadi, ya, peternakan, pertanian, perdagangan, ya. Kalau sekarang orang punya kontrakan 10, ya, 10 tapi di Jakarta, wah, udah lumayan tuh, ya. Kemudian punya saham misalnya, punya honor, itu kan gak ada dalam Islam seharusnya. Tapi ulama berijtihad supaya terserap, ya, orang-orang ini kan punya pendapatan yang di atas UMR, ya, apalagi yang saham, apalagi honor sebagai konsultan, nggak ada konsultan kecil-kecilan nih misalnya, ya, maka ulama berijtihad dari ayat 267 surat Al-Baqarah tadi, ya, sehingga disimpulkan ketika orang sudah mendapatkan, ya, harta yang mencukupi nisab dan haul dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tadi, maka dikeluarkan semestinya. Ya, jadi kalau misalnya pertanyaannya itu honornya tersebut harus dibagi antara tim kerja, kan tadi udah dikatakan hartanya harus milik penuh. Kalau dibagi-bagi, sekarang pertanyaannya yang milik ibu ini berapa? Ibu Rabita misalnya. Enggak, Milik Ibu Ustadz. Rabita dapatnya berapa? Assalamualaikum. Ustadz, Waalaikumsalam. Soalnya gini, Hmm, saya itu kan diminta itu karena saya memenuhi persyaratan dari kurikulum vitae saya. Jadi ya, ada anggaran di satu organisasi itu tidak bisa kalau dia tidak ada konsultannya gitu, Ustadz. baik, Jadi ya, saya itu membantu melancarkan tugas-tugas di organisasi ya, tersebut iya, gitu. Karena persyaratan itu udah dicari nggak ada yang memenuhi. Karena saya ya, lah makanya mereka bisa oke, bekerja. Jadi pekerjaan baik, itu udah dikerjakan Ya, duluan, ya Ustadz. udah. Waktunya baik, Ya Jadi udah. baik. Gini bagaimana aja, status Ya, saya Bu, ya. konsultan ini jangan, gitu, ya, Ustadz? oke. Kita bikin mudah, ya, kita bikin mudah. Kalau misalnya Ibu bingung, dari honor yang ini saya mau infakkan berapa, maka sebetulnya, ya, Ibu bisa menggunakan dengan zakat simpanan saja, zakat, ya, tahunan. Jadi nggak mesti zakat honor yang diterima. Ibu kan dari sini, dari uang honor ini kan ditabung kan? Ditabung apa Enggak, enggak? udah saya keluarkan, Ustadz. Jadi ini udah lewat. Karena saya Ya, bingung gitu menerima ya, ya, sebanyak ya, ya. itu. Jadi saya Oke. takut juga gitu. Tahun Baik, yang enggak, lalu yang itu bagian, akhir oke, tahun. kalau yang sudah, oke, kalau sudah lewat ya, ya sudah, nggak apa-apa, Bu, ya, Ya, karena apakah rufi'al. saya nanti kan yang akan datang ada lagi kerjaan gitu, Ustadz? Nah, Takutnya kan. gini, yang sudah lewat, ya, kalau nggak tahu, maka hukumnya adalah kita tidak ya, diwajibkan. Orang sudah lewat waktunya, Ya, ya, ada hadis Rasulullah SAW, rufi'al qalam, pena itu diangkat, nggak dicatat tuh sama malaikat kalau dalam 3 kondisi.
Yang pertama, Iya, ibu nggak tahu, orang nggak tahu. Bagaimana kita mau jadi muwajib? Nggak tahu. Ya, bagaimana kita mau sholat, tapi dakwah belum masuk ke sana. Betul ya? Nggak bakal iya, dicatat sampai kita tahu. Kita udah tahu, tapi kita nggak mau tahu. Itu lain urusan. iya, Pertama, nggak tahu. Yang kedua, ya, nggak dicatat oleh malaikat karena apalagi Lupa. tidak, bukan lupa. Ya, tidak tahu itu lupa tuh. Ya, tidak sadar dalam kondisi oh tidur, pingsan, tidur, pingsan. Ah, ini orang yang nggak tahu. Orang misalnya sholat subuhnya ketinggalan karena habis lemburan. tiduran. Kecapean dia nih, pulang. Pas pulang, nggak taunya ketiduran. Sholat subuhnya baru bangun jam 7. Ya, apakah dia dikatakan dosa? Enggak, enggak sengaja Kalau dia. jam 7 dia bangun, dia saat itu dia tahu, ya Allah jam 7. Langsung dia lakukan sholat, Sholat. kan dia tidak berdosa. Ya, itu. Jadi langsung dikerjakan saat tahu. Langsung dikerjakan. Ya. Karena pada hari yang sama. Bagaimana dengan yang sebelum-sebelumnya? Ya, kan nggak mungkin dikodok setiap sholatnya, kan gitu ya. Nah, yang satu Iya, lagi, dari kecil sampai balik. Dari orang-orang yang masih kecil nih, Iya. anak-anak, ya, maka dia belum ada kewajiban. Belum dicatat tuh. Ya, iya, sama tadi ya, orang yang tahu yang nggak waras, deh, orang yang gila sampai dia waras. Nah, itu termasuk. Iya. Jadi terlepas kepada yang sudah-sudah ya sudah. Tetapi bagi yang akan datang, ya, kalau kita sudah tahu kalau dia cukup nisabnya dan cukup haulnya, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Begitu aja. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya tabungan, dikumpulin ya aset enggak. ini, Gini ya. Ustadz, gini Ustadz. Soalnya kan Hmm. yang menerima tuh tanda tangannya saya sendiri gitu. Jadi kerjaan itu saya nggak mampu kerjakan kalau nggak ada anggota tim yang membantu dengan berbagai pengalaman dan ilmu yang mereka milikin gitu. Kan pekerjaan besar ini. Jadi saya itu nggak mengambil semua, paling seperempatnya gitu. Iya, Bu. Makanya tadi di awal ada yang disebut syarat Jadi harta. harta setahun. Syarat harta itu diantaranya bukan cukup nisab saja, bukan cukup haul saja, tapi miliknya ibu berapa bagian. Ya, milik penuh atau tidak. Ibu sekarang dapat honor itu miliknya bersama. Bagian ibu berapa? Itu yang Nggak ada dinilai, di bukan. bagian itu untuk siapa-siapa, untuk saya semua gitu, Ustadz. Iya, sekarang ibu Tergantung kan saya. iya. Iya, tergantung ibu. Sekarang ibu yang memberikan kepada orang kan. Iya. Nah, bagian ibu berapa? Ibu tahu sendiri kan? Oh, yang saya pegang yang menjadi hak saya ya saya tahu. Nah, Karena itu yang Itu bagi dia. saya maksudnya. gitu. Lah itu maksudnya yang tahu ibu sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bu. Iya, Pak Ustadz. Itu maksudnya, ya. Jadi bukan bagian secara di kertas kita nih 50%, 50%, belum tentu, belum tentu. Ya, ini terpulang Ya. kepada ya masing-masing. Baik. Ya, cukup ya. Ustadz, Iya, satu lagi makasih, dong Ustadz. Ustadz. Oke. Satu Ini lagi tar dong dulu nih, Ustadz, belum Ustadz. sedikit selesai nih, Ustadz. belum selesai. Yang zakat perusahaan, ya, tetapi perusahaan masih punya piutang. Tapi begini ya, yang namanya simpanan, ya kita tidak bisa libatkan perusahaannya. Ya, yang dilihat itu adalah kita punya simpanannya kepada bank tersebut atau kepada perusahaan tersebut. Perusahaannya di situ, ya, ada masalah atau tidak ada masalah, itu urusan yang lain. Yang ada itu adalah simpanan kita kepada perusahaan. Yang dinilai yang itu. Ya, kalau misalnya nanti perusahaannya, wah Ustaz, perusahaannya bangkrut misalnya segala macam, ya berarti memang nilai sahamnya sudah ya semakin mengecil kan itu. Ya, jadi jangan dilibatkan seperti ini, misalnya jual beli. Ya, jual beli itu ya jangan sampai kita terlalu jauh. Ini jual beli yang saya pembeli, yang jual ini adalah orang orang non muslim, atau misalnya ya kita sebagai penjual yang membeli ini adalah orang non muslim. Nah, kalau yang beli si fulan saya khawatir nih duitnya dari duit korupsi. Kita nggak ada urusan, ya. Yang namanya penjual dan pembeli yang kita lihat itu adalah zohirnya, ya kan? Jadi jangan sampai wah pikirannya terlalu jauh, ya, sampai ke atas lagi, ya, yang mengatakan bahwa saya nggak mau berusaha dengan dia. Kenapa? Karena dia adalah ya misalnya perampok misalnya, atau dia maling. Ya biarin aja urusannya dia.
Yang penting jual beli, kita tahu bahwa ini adalah jual beli yang sah, barangnya ada, kemudian BPKB-nya ada, akadnya dilakukan, barangnya ada, semua kita tanda tangan. Itu dia yang zohirnya. Terpulang dia dapat mobilnya dari mana segala macam, terpulang. Silakan. Ya, kecuali kita sudah mendapatkan informasi bahwa mobil itu adalah mobil curian, ya jangan dibeli. Gitu ya. Jadi jangan terlalu jauh, kita bermuamalah adalah kita lihat zohirnya. Jadi saya punya simpanan di tempat itu, ya, yang kita lihat adalah simpanan kita, apakah melebihi nisab dan haul atau tidak. Kalau melebihi, alhamdulillah, maka kalau memang sudah kita wajib untuk berzakat, keluarkan zakatnya. Tetapi ketika dinilai ternyata tidak memenuhi zakat, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup ya? Ya, 6 cukup Ustaz. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk pertanyaan kita tutup. Kita cukupkan karena sudah 10.54. Target kita Siap. jam 11 selesai, Ustaz. Ternyata ngaret. Nggak boleh Ini satu hampir lagi, 2 jam Ustaz. ngomongnya. Izin, Ya. Ustaz. Satu lagi, bolehkah satu lagi? Cukup Ibu, insya Allah nanti mudah-mudahan ada sesi berikutnya, nanti kita ada sesi lanjut lagi insya Allah. Tadi Ustadz mohon maaf ada pertanyaan dari Ibu Isti yang terlewat Ustadz, yang belum terjawab. Masalah batasan fakir miskin Ustadz yang berhak menerima zakat itu belum terjawab Ustadz. Baik, ya. Kita perlu definisikan ya, yang namanya fakir dan miskin itu dalam bahasa Arab berbeda. Kalau di dalam bahasa kita fakir miskin itu digandeng, tapi kalau dalam bahasa Arab fakir itu sendiri, miskin itu sendiri. Ya, makanya dalam ayat disebut al-fuqara, jamak dari fakir. Al-fuqara itu adalah orang yang tidak mempunyai pendapatan sama sekali. Nggak jelas pendapatannya. Tidak jelas pendapatannya, baik pendapatan harian, nggak jelas. Bulanan apalagi. Tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Pokok ini berarti kalau dalam ekonomi ada yang namanya sandang, pangan, dan papan. Sandang berarti pakaian. Dia nggak punya pakaian. Punya pengganti nggak? Nggak ada. Ada nggak orang yang kayak gitu? Nggak punya Ada. pakaian pengganti? Ada. Tapi papan, sandang, pangan dulu. Dia nggak punya makanan, kecuali orang kasih. Ada nggak yang kayak gitu? Dia nggak bisa membeli makanan, kecuali orang ngasih. Ada nggak? Ada. Ada. Kemudian sandang, pangan, papan. Papan itu berarti tempat tinggal, rumah. Ya, dia nggak punya kontrakan, dia nggak punya rumah, dia hanya tinggal misalnya di gerobak, atau dia hanya tinggal di kolong jembatan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada. Ini bukan diada-adain ya. Memang benar-benar seperti itu. Kadang-kadang ada, ya dia pakai gerobak di sini, tapi kalau di kampung punya sawah lebar. Wah, ini nggak masuk ini. Nah, ini biasanya pendatang ini. Ya, mau datang Ramadan, ya dia pakai tampilan-tampilan seperti itu, casing, nggak boleh. Ini nggak termasuk, bukan termasuk fukoro. Ya, ya kalau kita lihat, tahu-tahu pendapatannya lebih daripada dosen itu. Waduh, repot deh. Ya, makanya ini nggak masuk. Ya, fakir itu yang nggak punya pendapatan, yang nggak punya rumah, yang nggak punya pakaian, yang nggak punya makanan untuk dimakan pada hari yang sama, apalagi besok. Itu fakir. Makanya fakir itu disebut dengan kemiskinan yang mendalam. Miskin yang sangat miskin, ya, itu fakir. Ini yang nggak wajib ditolong. Yang kedua, yang disebut miskin itu dia punya pendapatan, dia punya kontrakan, dia punya rumah, dia punya pakaian, tapi kurang. Makanan punya, ya anaknya banyak, ya udah dicukup-cukupin dah. Ada nasi sama garam, nah itu masih makan. Nah ini disebut miskin. Ada yang disebut pakaiannya cuma satu dua. Nah itu disebut miskin. Bagaimana dengan rumah? Rumah kontrakan, RSSSSS, rumah sangat sederhana sampai susah selonjoran misalnya. Ada yang kayak gitu. Ya, maka ini disebut miskin, tapi masih ada, ya. Dilihat dapurnya, waduh berantakan, ya masih ada sedikit beras. Nah, itu disebut orang miskin. Maka inilah asnaf fakir dan miskin yang wajib kita santuni, yang mesti kita angkat derajatnya dari dana zakat. Nggak boleh lagi dia seterusnya miskin. Tahun ini miskin, besok tahun-tahun besok miskin lagi. Nggak boleh. Ya, yang namanya pemimpin Amirul Mukminin tugasnya adalah ya mengangkat harkat derajat orang miskin menjadi muzaki. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 2,5 tahun memerintah, tapi bisa merubah rakyatnya dari yang miskin menjadi muzaki. Wallahu alam bisawab. Nah, Alhamdulillah
mungkin cukup Ustadz ya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Untuk yang belum dijawab pertanyaannya, mudah-mudahan kita kayaknya perlu sesi kedua nih Ustadz, untuk tanya jawab Ustadz. Betul. Bukan sesi Boleh atau tidak, pertanyaannya Bang? aja, mestinya ada juga sesi ya perhitungan zakat penghasilan. Ini banyak yang mau nanya nih sebetulnya. Tapi nanti itu tergantung panitia. Insya Allah ya disesuaikan jadwalnya. Amin. Berarti bisa Ustadz ya dalam waktu dekat Ustadz ya, insya Allah Ustadz. Insya Allah. Insya Allah. Baik, ada kabar bagus nih Bapak Ibu sekalian, insya Allah akan ada sesi berikutnya untuk pembahasan masalah zakat. Sebelum ditutup dengan doa, ini sedikit ada kuis. Yang bisa menjawab boleh silakan diangkat tangannya. Nanti ketika saya persilakan, baru boleh dinyalakan mikrofon dan disampaikan jawabannya. Didengarkan baik-baik, kuisnya adalah, dalam harta kita terdapat hak orang lain. Orang yang meminta-minta maupun orang yang tidak meminta-minta. Maka pertanyaannya adalah, apa saja syarat wajib harta yang harus dikeluarkan? Boleh disebutkan 3 saja. Cukup hisapnya, cukup haulnya, dimiliki Ya, boleh sendiri. angkat tangan dulu, Ibu. Angkat tangan dulu, saya persilakan biar nanti dijawab. Nggak ngerti angkat tangannya gimana. Oh, ini, iya. Ini ada dari Ibu Isti. Silakan Ibu Isti dijawab. Iya, syaratnya cukup nisab, cukup haul, terus milik penuh, berkembang, lebih dari kebutuhan, terus bebas dari hutang. Ya, bagaimana Ustadz? Betul Ustadz? Betul. Mati Ustadz mikrofonnya. Betul Ustadz ya, alhamdulillah. Untuk Ibu Isti boleh nanti silakan langsung menghubungi admin, nanti ada sedikit kenang-kenangan yang dikirim oleh admin insyaallah. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, sudah jam 11:01. Mungkin kita cukupkan saja untuk kegiatan kita hari ini, Ramadan Series edisi ketiga. Mudah-mudahan untuk pembahasan masalah zakat kita bisa bahas lebih detail dan lebih lanjut. Mari kita tutup untuk kegiatan hari ini. Kami persilakan kepada Ustadz Zulkarnain untuk memimpin doa. Boleh Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya kita sudah mencapai sepertiga di bulan Ramadan. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita. Kemudian Allah juga Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita agar kita dapat melaksanakan ya ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, dengan sehat, ya. Kemudian dengan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazimnya Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qul wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Baik, Ana pamit ya. Ana pamit duluan ya. Nah, Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah. Terima kasih, Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, acara demikian kita Alhamdulillah. selesaikan. Ada sedikit informasi dari admin sekejap bahwa sekejap menerima zakat mal serta wakaf produktif untuk program beasiswa pendidikan guru sekejap paham Al-Quran sebagai bentuk kaderisasi agar manfaat dalam memahami Al-Quran ini
bisa menyeluruh ke seluruh penjuru dunia. Dan Sekejap Paham Al-Quran juga menerima serta menyalurkan zakat malnya serta sedekahnya bagi yang ingin melewati atau bersedekah berzakat lewat Sekejap, bisa nanti langsung transfer ke nomor BSI atas nama Sekejap Zakat atau atas nama Sekejap Sedekah. Mungkin itu saja informasi dari tim admin. Alhamdulillah demi acara sudah kita sampaikan. Maka akhirul kalam, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menghadiri Ramadan Series Edisi 3. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam kami akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima Ya, Ibu. kasih. Terima kasih, Ibu. Ya, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasyakuran dan silaturahmi, kelas pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Markas Al-Quran Sekejap Faham Al-Quran yang merupakan support dari para alumni dan para peserta. Dengan ini kami nyatakan diresmikan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan yang meriah. Tadi saya sudah sempat melihat kemampuan ibu-ibu ya. Saya kaget sekali tuh, umurnya 76, 78 tahun ya. Mereka dengan bersemangat kemudian mencoba mengartikan, dan saya bagus sekali lah. Saya puas ya melihatnya. Istilah Dr. Mardian mungkin Quran Sekejap ini seperti drug of choice, Ustaz. Jadi pilihan obat terbaik dari semua jalan yang menuju ke Mahabah Quran.